Siap, mantap. Oke, balik lagi di Ombak. Om Diki is back. Gue udah capek ngomong episode ini, udah banyak banget. Pokoknya episode segitulah. 2042. Oke, 2042. Episode 2042 bersama Om Diki tentunya di tempat yang berbeda. Karena biasanya ada di farm, kita tempat yang berbeda. Jadi kalau teman swasti datang ke markas, pasti akan ketemu tempat ini gitu, dimana kita ngobrol. Nah, Om Diki. Dan sekarang, gue tuh mungkin banyak banget teman swasti yang belum sangat telaten ketika mencatat yang namanya tanggal kelahiran. Wah, penting banget itu. Wah, itu dia tuh. Nah, makanya tuh. Ya penting banget lah. Langsung dijawab aja. Gue belum nanya pentingnya gimana. Ya penting banget ya, karena kita bisa lihat perkembangan ikan ini umur berapa, besarnya seberapa, kan kelihatan. Tapi apakah ini normal pertumbuhannya gitu ya? Betul. Jadi kalau sampai umur, loh ini kok sampai dari kelahiran tanggal misal sebulan 2 bulan yang lalu loh, ikannya masih besarnya kok cuma segini, kan harus dicari penyebabnya. Apa karena makannya, apa memang dia ikannya memang udah untet kan, ada yang kalau yang genetiknya udah jelek itu kan memang nggak bisa besar. Oke. Itu makanya kan dilihat, jadi tanggal kelahiran itu penting banget supaya kita bisa melihat perkembangan pertumbuhan ikan. Kalau kayaknya kita punya anak kan kita tahu itu. Nah, itu dia tuh. Umur berapa itu kan kelihatan, kalau sampai kurus kering gitu. Itu kan berarti kan kurang makan. Nah, ikan juga sama. Ikan juga sama ya? Sama. Banyak banget konteksnya. Sebelum kita lanjutkan ya kepada Mas videographer, ini kagak jalan ya Mas. Ya, terima kasih ya. Masnya lagi, dia jadi audio man. Nah, tapi nah, itu penting banget. Penting banget ketika kita bisa tahu progresi dari ikan hias, ikan gapi kita gitu. Progresi dari ikan gapi kita di usia 1 bulan harusnya di tahap mana, usia 2 bulan di tahap mana, usia 3 bulan di tahap mana, kan gitu ya? Iya, kan gini. Waktu kelahiran biasanya kan tempatnya kecil. Yang kemarin kita akan bahas masa akuarium tanknya kan. Untuk kelahiran itu, untuk yang burayak, tempatnya itu memang harus kecil. Itu karena apa? Supaya dia tidak capek untuk mengejar makanan. Kalau dia tempatnya luas, itu justru dia makan, kalau makanannya nggak tersebar banyak itu, gitu ya? Dia pasti besarnya lambat. Tapi kalau tempatnya kecil, dia pasti besarnya lebih cepat karena dia mudah mendapatkan makan dan energinya nggak habis cuma buat kesana kemari gitu. Itu tambahan tuh episode yang kemarin tuh penting ya. Itu tambahan episode kemarin tuh, makanya kenapa ada pembagian tanknya gitu kan. Ini tambahannya nih, kalau misalkan apaan sih ngomongin tank, nah lihat di episode sebelumnya tuh atau ada di sini Om. Tapi sekarang nggak ada. Bisa diklik di sini deh. Ya, kan dari tanggal lahir kan di tempat tank yang kecil kan, itu anakan. Kita kan bisa tahu. Ini berarti umur seminggu atau 10 hari, dia harus sudah pindah. Itu untuk tajam berarti tanggalnya itu buat kita perkiraan juga nih umur seminggu sampai 10 hari itu harus pindah ke tempat yang lebih luas. Apakah itu konteksnya juga ke golden moment-nya Om? Iya. Di 15 hari itu ketika kita mencatat, kita bisa tahu golden moment-nya gitu loh. Iya, jadi kalau ikan yang benar-benar dirawatnya benar, dia waktu dari burayak, terus kita udah tahu tanggal lahirnya, terus dia umur misal 10 hari, pertambahan besarnya udah 2 atau 3 kali lipat, itu berarti benar. Terus nanti di usia 1 bulan, udah ukurannya sesuai dengan standar yang umur sebulan. Terus nanti sampai umur 2 bulan. Nah, itu kan kalau kita tahu tanggal lahirnya, itu kan pasti enak. Tapi kalau kita nggak tahu tanggal lahirnya, tanpa kita catat, lah ini ikannya besar seberapa, umurnya berapa? Ini umur berapa? Kok bisa gede ini gitu kan? Tahu-tahu nanti ikan umur 5 bulan tapi kenyataannya dia cuma seperti ikan 2 bulan. Wah, itu bahaya. Itu bahaya kan? Nah, dan dengan itu jadi kita nggak tahu problem farm kita, problem penanganan ikan gapi. Karena kita nggak punya datanya tuh gitu. Betul. Kan. Kalau misalkan tadi Om bilang,
karena kita nggak nyatet gitu kan usianya sebenarnya udah 5 bulan tapi secara Kondisinya secara fisik seperti ikan 2 bulan. 2 bulan. Nah, kalau kita nggak catat kan kita nggak tahu kita punya problem di mana. Gitu. Iya. Nah, itu Penting banget makanya. penting banget kalau kita mau Tanggal mencatat lahir itu itu gitu dan Harus dicatat. itu yang kadang-kadang juga ya terutama untuk teman swasti yang breeders yang kemudian seller juga ya itu juga bisa buat catatan juga ketika kita punya data yang valid ketika kita bilang ini usia 4 bulan ini usia 3 bulan karena kita rasain sendiri kapan ikan gapinya ini baru lahir kan gitu ya. Jadi memang penting. Jadi kalau memang breedernya memang bisa dipercaya dan memang terpercaya kan. Yes, betul. Jadi memang harus dia kan memang harus mencatat tanggal lahirnya. Yes, Jadi betul. Kalau jual ikan gitu kan harusnya tahu dia. Ini ikan umur sekian tuh tahu harusnya. Jadi dengan itu juga penting juga ya kalau misalnya teman swasti yang mau membeli ikan gapi pastikan kita pernah bahas ini. Pastikan kalau kita membeli kalau bisa membeli ikan gapi di breeders gitu. Enggak cuma seller karena seller kan nggak tahu detail ini burayak lahirnya kapan kan gitu kan. Pasti nggak tahu. Dia cuma dapat informasi dari dia beli di tempat lain kemudian usia berapa 3 bulan. Oke, gue ngomong 3 bulan nih. Kalau misalkan dia breeder sendiri kemudian dia ngejual dia bisa tahu tuh datanya tanggal sekian gitu dan kita bisa dan si breeders itu sudah memastikan bahwa cara penerapan breed dia di farm dia itu udah benar-benar diukur kan gitu ya. Soalnya kan tapi kan juga ada masalah yang breedernya tuh jujur apa enggak ya kan. Itu hal yang berbeda ya. Iya, karena nanti ikan umur 5 bulan diaku umur 2-3 bulan. Nah, itu kan bahaya juga kadang-kadang. Oke. Nah, kalau misalkan ini pelajaran penting juga deh buat teman swasti yang ngebeli ikan gapi gitu. Breedersnya bilang nih umurnya berapa tadi? 3 bulan lah kira-kira. 3 bulan gitu. Tapi kenyataannya bahwa sebenarnya ini usianya udah 6 bulan misalnya gitu kan. Tapi kelihatan kok kalau ikan udah usianya lebih banyak udah tua gitu. Udah gitu kelihatan kok. Kalau yang udah pengalaman itu pasti kelihatan. Walaupun dia ngomongnya usia muda padahal itu gapinya udah tua gitu. Kelihatan nanti kalau kita breed nanti kok pertumbuhannya kok jadi lambat banget gini-gini pasti ikan tua. Iya. Tapi kalau dia bilang ikan umur 3 bulan, nah kita breed terus perkembangannya normal, nah itu berarti memang yang jual jujur. Tapi kalau ikan udah tua gitu kita breed nanti gedenya tambah lama banget. Nah itu bisa dipertanyakan gitu. Dia benar-benar umur 3 bulan atau ikan udah tua. Atau memang sebenarnya secara body memang sebesar itu gitu. Enggak mungkin gede lagi kan gitu kan? Iya, bisa. Tapi kalau ikan yang secara normal umur 2-3 bulan ya pasti tambah gede. Oh pasti. Iya. Kalau nggak bertambah, nah itu perlu dipertanyakan tuh. Cara breednya yang salah atau memang ikannya memang udah tua. Iya. Jadi sebenarnya bener gue kalau gue salah ya. Jadi sebenarnya mencatat tanggal kelahiran ikan gapi itu pertama penting untuk breeders itu sendiri, kemudian penting juga untuk pembelinya dong. Betul. Gitu kan? Iya. Jadi menguntungkan dua sisi gitu. Iya, Dari breeder menguntungkan dia bisa mengevaluasi sebenarnya ikan gapi dia sehat atau enggak secara pertumbuhan. Kemudian di sisi yang lain, pembeli itu juga bisa menjadi ukuran bahwa ikan gapi ini sehat atau enggak secara pertumbuhannya setelah sampai rumah gitu loh. Karena kalau kita dengan adanya tanggal lahir itu tadi, kita bisa lihat tuh ikan yang benar-benar kita rawat benar, dan yang biasa dan yang enggak dirawat itu bedanya jauh banget bedanya. Oke. Dari umur kira-kira sebulan aja udah kelihatan. Udah kelihatan. Yang ngebreed asal-asalan sama ngebreed yang serius gitu. Asal-asalan terus yang sedang-sedang aja sama yang serius itu kelihatan banget bedanya. Dari size-nya tuh udah kelihatan nanti. Hasilnya udah kelihatan. Jadi kita umur sebulan. Saya pernah bilang kasih lihat sama ikan ke Mas Danang. Ini ikan umur berapa? Mas Danang bilang 3 bulan. Enggak, ini umur 2 bulan. Ya karena itu ikan ini memang aku pas itu secara khusus memang breednya memang makannya gila-gilaan. Jadi memang tanggal itu pengaruh banget. Jadi kalau kita piaranya cuma
asal-asalan, Ya. biasa aja atau benar-benar serius, itu hasilnya pasti beda banget. Wah. Dan salah satu ukuran keseriusan kita nyari ikan gapi ada kita catat deh tuh tanggal kelahirannya, tau Iya, gitu kan? iya. Salah satu ukurannya dicatat tanggal kelahirannya agar yang tadi Om Diki sampaikan kita bisa tahu golden momennya dia. Iya, kita bisa dan tahu progresnya dia sejauh selama berapa waktu itu kan, berapa bulan ini iya. sampai sejauh mana kan bisa kelihatan. Tapi kalau kita nggak punya pencatatan, nanti pasti bingung. Ini ikan segini umurnya berapa? Pasti bingung. Oh iya Pasti bingung. Dan apalagi kalau misalkan teman swasti, contoh misalnya di swasti farm gitu, teman swasti datang ke markas, kemudian di tank pembiakan tuh pasti ada tulisannya tuh, Iya. lahir tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Jadi benar-benar kita membuat pencatatan itu bukan hanya di sisi kita aja untuk mengevaluasi progresi ikan gapi, tapi satu sisi juga memberikan ketenangan, kenyamanan kepada pembeli. Kalau oke, semua gue catet nih, apa yang lu terima, gue bilang 3 bulan atau 4 bulan, itu aktualnya memang usianya Iya. sekian gitu loh. Iya. Itulah ketika seller dan juga dia breeders juga. Tapi kalau misalnya seller doang nggak akan tahu tuh kayak Iya. gitu-gitu tuh. Pokoknya kita datang ke rumah dia itu ikannya gede-gede semua aja. Iya. Ini burayaknya mana? Burayaknya ada di rumah orang. Ya itu tadi kan. Apa tuh? Saya kan pernah bilang. Iya, tuh dulu, gimana? kalau yang benar-benar breeder tuh dia pasti ada burayak, ada ikan dewasa, ada ikan dewasa. Tapi kalau Iya. kalau ikannya cuma dewasa doang, itu perlu dipertanyakan. Dulu kan saya pernah cerita itu. Iya kan? pernah cerita, kita pernah Iya. ngomongin juga Pernah tuh. kita ngobrol itu kan. Iya, jadi kalau misalkan tuh dia tuh katanya breeders ternama gitu ya misalkan, tapi di rumahnya itu nggak ada burayak. Iya, aneh kan. Apa dia lahirnya langsung gede? Dijawab aja sendiri ya. Oke, baik, itu aku Dodi Sofiadi, marketing director Desa Sifam. Jadi kejatuh. Terus ada pelapor director Desa Sifam. Ini lucu banget nih. Kayaknya banyak yang kesentil episode sekarang. Oke, jangan lupa dengerin podcast saya di jangan lupa dengerin podcast saya di Spotify. Ceplau.